Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan biooptik dalam bidang kesehatan. Di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Selvi Rosalia dengan NIM 11302201. Berikutnya Febiana Maslamatul Isma dengan NIM 1130220042. Berikutnya Fitria Novianti dengan NIM 1130220048. Yang terakhir Tarisa Nadia Dwi Cahyani dengan NIM 1130222164. Tab of Contents. Yang pertama, definisi dan manfaat cahaya dalam kehidupan. Yang kedua, karakteristik cahaya dalam kehidupan. Yang ketiga, penggunaan cahaya dalam bidang kesehatan. Yang keempat, ultraviolet dalam bidang kesehatan. Yang pertama, definisi dan manfaat cahaya dalam kehidupan. Definisi cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 atau 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Manfaat cahaya. Yang pertama, cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Yang ketiga, tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Yang kedua, karakteristik cahaya dalam kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Febina. Cahaya bergerak lurus ke semua arah. Yang pertama, buktinya cahaya hanya dapat melewati sebuah celah sempit pada bagian yang terhalang, cahaya tidak bisa lewat. Yang kedua, penghalang bukan benda bening. Yang ketiga, jika penghalang merupakan benda bening, seperti plastik atau gelas kaca, maka cahaya dapat menembusnya. Cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, pemantulan cahaya tergantung pada jenis permukaan. Yang kedua, pemantulan berbaur terjadi apabila sinar yang datang mengenai permukaan yang kasar. Yang ketiga, pemantulan teratur terjadi apabila sinar yang datang mengenai permukaan yang halus. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi apabila cahaya melalui objek yang dapat ditembus cahaya dan melewati medium yang berbeda indeks biasnya. Yang ketiga, penggunaan cahaya dalam bidang kesehatan. Cahaya tampak. Yang pertama, transiluminasi. Yang kedua, ada endoskop. Yang ketiga, ada sistoskop. Yang keempat, ada protoskop. Dan yang kelima, ada bronkoskop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria Novianti. Transiluminasi merupakan transmisi cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Objek atau bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksa dan sumber cahaya. Penyakit yang dapat diperiksa antara lain yang pertama hidrosefalus, kedua pneumotorak, ketiga kelainan testis seperti hidrokel, dan yang keempat kelainan payudara. Kemudian endoskop terdiri dari dua kata, yaitu endo yang artinya bagian dalam dan scopein yang artinya memeriksa. Endoskop adalah alat untuk memeriksa bagian dalam organ berongga seperti lambung. Alat ini terdiri dari fiberglass, lampu. Sinar-sinar yang melalui fiberglass akan dipantulkan secara sempurna, sehingga gambaran di dalam tubuh akan terlihat dengan mudah.
Fiberglass juga mudah dibelokkan. Kemudian, sistoskop. Terdiri dari dua kata, yaitu sisto yang artinya kandung kemih, dan skopein yang artinya memeriksa. Alat ini memiliki prinsip yang sama dengan endoskop, namun khusus untuk melihat struktur kandung kemih. Berikutnya ialah proktoskop. Terdiri dari dua kata, yaitu prokto yang artinya rektum atau dubur, dan skopein yang artinya memeriksa. Alat ini memiliki prinsip yang sama dengan endoskop, namun khusus untuk melihat struktur rektum dan dubur. Selanjutnya ialah bronkoskop, yang terdiri dari dua kata, bronko artinya bronkus, dan skopein artinya memeriksa. Alat ini memiliki prinsip yang sama dengan endoskop, namun khusus untuk melihat struktur bronkus paru-paru. Yang keempat, penjelasan mengenai ultraviolet dalam bidang kesehatan. Penjelasan mengenai ultraviolet dalam bidang kesehatan. Ultraviolet dalam bidang kesehatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembentukan vitamin D ultraviolet. Kedua, sterilisasi. Dan yang ketiga, pembentukan vitamin D. Sinar matahari terutama UVB dengan panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer memiliki bahan baku sumber pembuatan vitamin D. Kulit manusia juga telah terdapat bahan baku untuk membentuk vitamin D yang disebut 7-dehydrokolesterol. Kedua bahan baku tersebut akan terproses dan menjadi previtamin D. Setelah itu, previtamin D terproses dalam tubuh dan menjadi provitamin D. Selanjutnya, provitamin D akan dibawa lagi ke hati dan diubah menjadi kalsidiol. Akan dibawa lagi ke ginjal dan diubah oleh enzim. Akhirnya, jadi bentuk aktif yang namanya kortisol. Itulah yang untuk meningkatkan kalsium, memperbaiki imunitas, mencegah kanker, jantung, dan penyakit diabetes. Berikutnya ialah sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses pengelolaan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk endospora, yang dilakukan dengan proses kimia atau fisika. Berikutnya, penjelasan mengenai keratitis dan katarak. Keratitis adalah radang kornea mata. Gejala keratitis yaitu mata merah, nyeri, dan penglihatan kabur atau menurun. Sedangkan katarak adalah buramnya lensa mata yang biasanya bening. Gejala katarak yaitu penglihatan kabur, seperti melihat melalui jendela yang berkabut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tarisa Nadia. Sinar inframerah. Sinar inframerah berfungsi mengatasi iritasi pada radang sendi. Penyebab dari radang sendi ialah kelautan dan infeksi. Obat, terapi fisik, atau terkadang operasi membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama ronsen, yang kedua CT scan, dan yang ketiga hysterosalpingografi atau HSG. Sinar gamma. Radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker, mengobati tumor otak, metode pembedahan pisau gamma, sterilisasi peralatan medis. Laser. Laser, like amplification by stimulation emission of radiation.
berfungsi menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang besar seperti contoh yang di bawah. Macam-macam laser. PN junction, solid state, argon, DNA, dan CO2 merupakan contoh gambar yang di tengah. Penggunaan laser pada beberapa penyakit mata secara rutin untuk koagulasi darah dan memblokir pembuluh darah vena. Holografi merupakan bayangan 3 dimensi. Pengobatan beberapa jenis kanker. Efek laser adalah kerusakan jaringan pada temperatur 100 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.